Halo semuanya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dimulai dari yang ujung sana. Perkenalkan, nama saya Ferli. Perkenalkan, saya Rahmat. Perkenalkan, saya Andika Pratama. Perkenalkan, nama saya Silva Putri Ramadona. Perkenalkan, nama saya Sania Rimayani. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Perkenalkan, nama saya Emir Fitriansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Putra. Di sini kami akan menjelaskan video pembelajaran tentang survei penduduk. Sensus dan registrasi penduduk biasanya memiliki keterbatasan, hanya memuat data statistik penduduk dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Untuk itu, diperlukan metode yang lebih jitu untuk memecahkan permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan cara survei penduduk. Survei ini dilakukan untuk menjaring data penduduk di suatu negara berdasarkan kondisi demografi dan ekonomi di suatu negara tersebut. Survei penduduk adalah suatu metode untuk menjaring informasi tentang penduduk di suatu wilayah tertentu. Data ini bisa berupa pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Dari perencanaan, pembangunan, evaluasi, kebijakan, hingga penelitian. Dengan mengetahui jumlah penduduk, struktur umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan aspek sosial ekonomi lainnya, pemerintahan dan lembaga terkait dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Survei penduduk bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan terkini tentang jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk suatu wilayah. Dengan survei penduduk, kita dapat mengetahui jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya. Saat melakukan survei penduduk biasanya diteliti beberapa aspek penting, antara lain karakteristik demografis seperti jumlah penduduk yaitu total penduduk di wilayah tersebut. Pertumbuhannya itu seberapa cepat jumlah penduduk bertambah atau berkurang. Struktur umur yaitu perbandingan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia anak-anak, remaja, dewasa atau lansia. Jenis kelamin yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Karakteristik sosial ekonomi seperti tingkatan pendidik yang dicapai oleh penduduk, jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk, tingkat pendapatan penduduk, dan status perkawinan. Selanjutnya, kondisi kehidupan seperti dari segi kesehatan yaitu akses terhadap fasilitas kesehatan, penyakit yang sering diderita, dan sebagainya. Dari segi layanan publik yaitu akses air bersih, listrik, sanitasi, transportasi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh survei pendudukan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Yang pertama adalah Susenas, survei sosial ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan pembangunan indikator manusia lainnya. Biasanya survei ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Yang kedua adalah Sakernas, yaitu survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan setiap 3 bulan sekali secara berkala. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, dan karakteristik tenaga kerja. Kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner cetak yang diberikan kepada responden untuk diisi sendiri, dan kuesioner online yang diberikan melalui media sosial. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara tatap muka dan telepon. Wawancara tatap muka dilakukan dengan cara mengikut survei yang langsung mengunjungi responden untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sedangkan wawancara telepon dilakukan melalui telepon. Observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan cara terjun langsung dalam interaksi dan pengamatan responden dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan observasi non-partisipatif adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengamati responden dari jauh tanpa terjun langsung dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, atau observasi dipilih sesuai dengan kebutuhan hasil. Survei disajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami, lengkap dengan kesimpulan dan rekomendasi. Survei penduduk merupakan alat yang sangat penting untuk mengumpulkan data.
tentang karakteristik dan kondisi suatu populasi. Data ini terbagi sebagai tujuan, mulai dari perancangan, pembangunan, hingga evaluasi program. Namun, dengan perencanaan, survei ini dapat membantu kita mengetahui tentang informasi yang mungkin kita butuhkan.